Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, selamat datang kembali di channel kami, Bukan Guru Kampung TV. Menyuarakan kebenaran, mencerdaskan bangsa. Kali ini kita akan membahas seputar ulumul hadis. Pengertian ulumul hadis. Dari segi bahasa, ulumul hadis terdiri dari dua kata, yakni ulum dan hadis. Secara sederhana, ulum merupakan bentuk jamak atau plural dari kata ilmu, artinya pengetahuan. Sedangkan hadis artinya sesuatu yang datang dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Para ulama ahli hadis banyak yang memberikan definisi tentang ulumul hadis. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ia berkata, ulumul hadis adalah ilmu untuk mengetahui kaidah-kaidah yang dijadikan sambungan untuk mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Maksudnya, ulumul hadis ialah ilmu yang membicarakan tentang keadaan atau sifat para perawi dan yang diriwayatkan. Bagaimana sifat mereka, apakah bertemu langsung dengan pembawa berita atau tidak. Bagaimana sifat kejujuran dan keadilan mereka, dan bagaimana daya ingat mereka, apakah sangat kuat atau lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan yang diriwayatkan, terkadang guru-guru perawi yang membawa berita dalam sanad suatu hadis atau isi berita matan yang diriwayatkan, apakah terjadi keganjilan jika dibandingkan dengan sanad atau matan yang lebih meyakinkan. Dengan mengetahui hal tersebut, dapat diketahuilah mana hadis yang sahih dan yang tidak sahih. Pada mulanya, ilmu hadis memang merupakan beberapa ilmu yang masing-masing berdiri sendiri, yang berbicara tentang hadis Nabi SAW dengan para perawinya, seperti ilmu hadis sahih, ilmu mursal, ilmu asma wal kuna dan lain-lain. Penulisan ilmu hadis secara parsial dilakukan khususnya oleh para ulama abad ketiga Hijriah, seperti ulama Yahya bin Ma'in, menulis tarikh rijal, Muhammad ibn Sa'ad dan lain-lain. Ilmu-ilmu yang terpisah dan parsial tersebut disebut ulumul hadis, karena masing-masing membicarakan tentang hadis dan para perawinya. Akan tetapi pada masa berikutnya, ilmu-ilmu yang terpisah itu mulai digabungkan dan jadikan satu, serta selanjutnya dipandang satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Terhadap ilmu-ilmu yang sudah digabungkan dan menjadi satu kesatuan tersebut, tetap digunakan nama ulumul hadis, sebagaimana halnya sebelum disatukan. Jadi penggunaan lafaz jamak ulumul hadis setelah mengandung makna mufrad atau tunggal, yakni ilmu hadis, karena telah terjadi perubahan makna lafaz tersebut dari makna yang pertama, beberapa ilmu yang terpisah menjadi nama dari suatu disiplin ilmu yang khusus, yang nama lainnya adalah mustalah al-hadis. Para ulama yang menggunakan nama ulumul hadis diantaranya adalah Imam Hakim An-Naisaburi, wafat tahun 405 Hijriah, dan yang lainnya menggunakan lafaz mufrad, yaitu ilmu hadis, di dalam berbagai karya mereka. Pembagian ulumul hadis. Secara umum, para ulama membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah. Menurut bahasa, kata riwayah berasal dari akar kata rawa yarwi riwayatan, yang berarti an-naqal. Artinya memindahkan dan penukilan. Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan riwayat, dalam arti memindahkan berita dari sumber berita kepada orang lain, atau memindahkan sunnah dan sesamanya dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan sunnah tersebut atau lainnya. Secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, ulumul hadis riwayah adalah
ilmu yashtamilu ala uqif al-nabi qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin wa kadza ma udifa ila sahabati wa tabi'ina min aqwalihim wa af'alihim. Ilmu yang mencakup tentang penukilan berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan, sifat fisik maupun akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga segala yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in berupa ucapan dan perbuatan mereka. Objek kajian ilmu hadis riwayat adalah hadis Nabi SAW dari segi riwayat yang meliputi cara periwayatan, yakni bagaimana cara penerima dan penyampaian hadis dari seorang perawi kepada perawi lainnya, dan cara pemeliharaan, yakni penghafalan, penulisan dan pembukuan hadis. Ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah dari segi bahasa, kata dirayah berasal dari kata dara yadri daryan, dirayatan atau dirayah, yang berarti pengetahuan. At-Tirmidzi mendefinisikan ilmu ini dengan undang-undang atau kaedah-kaedah yang untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi dan lainnya. Atau secara sederhana disebut ilmun biqawanina yu'rafu bihi ahwal sanadi wal matni. Ilmu yang membahas undang-undang yang dengannya diketahui sanad dan matan. Objek kajian. Wilayah ilmu hadis dirayah adalah penelitian sanad, matan dan periwayatan yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan. Bagaimana kondisi dan sifat-sifatnya, diterima atau ditolak, sahih dari Rasul atau dhaif. Dengan demikian ilmu hadis dirayah berbeda dengan ilmu hadis riwayah. Fokusnya hanya mempelajari periwayatan atau riwayah, segala perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi SAW tanpa mempelajari sahih dan tidaknya suatu hadis, baik yang disandarkan kepada Nabi atau marfu dari Nabi, atau yang disandarkan kepada sahabat atau mauquf, dan yang disandarkan kepada tabi'in atau maqtu'. Tujuannya untuk mengingat-ingat dan memelihara hadis Nabi yang dijadikan salah satu sumber pengetahuan dalam Islam. Sedangkan ilmu hadis dirayah fokusnya pada pengetahuan atau dirayah hadis, baik dari segi keadaan sanad dan matan, apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai hadis yang diterima atau ditolak, seperti perkembangan pengkodifikasiannya pada masa ketiga Hijriah. Dengan melihat uraian ilmu hadis riwayat dan dirayah, tergambar adanya antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena setiap ada periwayatan hadis, tentu ada kaedah-kaedah yang dipakai dan diperlukan, baik dalam penerimaannya maupun penyampaiannya kepada pihak lain. Sejalan dengan perjalanan hadis riwayah, ilmu hadis dirayah juga terus berkembang menuju kesempurnaannya, sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan perjalanan hadis riwayah. Oleh karena itu, tidak mungkin ilmu hadis riwayah berdiri sendiri tanpa ilmu hadis dirayah. Begitu juga sebaliknya. Cabang-cabang ulumul hadis. Yang pertama, ilmu rijalil hadis, yaitu ilmu yubhatsu fihi an ruwatil hadisi minas sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum. Ilmu yang membahas para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun dari angkatan-angkatan sesudahnya. Kitab yang diperlukan untuk ilmu ini, yang pertama, kitab yang disusun berdasarkan generasi atau tabaqat. Di antaranya kitab Tabaqatul Kubra karya Abu Abdullah Ibnu Sa'ad Katib Al-Waqidi, atau yang dikenal dengan Tabaqat Ibnu Sa'ad. Kemudian Tabaqatul Riwayat karya Khalifah Ibnu Khayyat Al-Ausfuri. Kemudian kitab Tazkiyatul Huffaz karya Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi.
Yang kedua, kitab yang disusun secara umum berdasarkan huruf abjad agar mudah menggunakannya. Seperti Tarikh Al-Kabir karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Yang ketiga, kitab yang membahas biografi para sahabat Nabi. Seperti Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab karya Imam Abdul Bar. Yang memuat biografi tidak kurang dari 3.500 orang sahabat. Kemudian Usuddul Ghaba fi Ma'rifatil Sahabah karya Izzuddin Ibn Al-Athir. Yang memuat biografi sebanyak 7.554 orang sahabat. 4. Kitab yang membicarakan para periwayat 6 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Antara lain Al-Kamal fi Asma'i Rijal karya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Yang kedua, ilmu tarikh arwah, yaitu wal-ilmu alladhi yu'arifu bi riwayatil hadithi min an-nahiyati allati tata'allaqu bi riwayatihim lil hadithi fahuwa yatanawalu bil bayani ahwal rawati wa bi dhikri tarikhi wiladatir rawi wa wafatihi wa syuyukhihi wa tarikhi sima'ihi minhum wa man rawa anhu wa biladihim wa mawatinihim wa rihalatir rawi wa tarikhi qudumihi ila al-buldanil mukhtalifati wa sima'ihi min ba'di syuyukhi qabla al-ikhtilati aw ba'dahu wa ghairi dhalika mimma lahu silatun bi umuril hadithi. Ilmu untuk mengetahui para rawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis. Karena itu mencakup keterangan tentang hal ihwal para perawi, tanggal lahir, tanggal wafat guru-gurunya, tanggal kapan mendengar dari guru-gurunya, orang-orang yang berguru padanya, kota dan kampung halamannya, perantauannya, tanggal kunjungannya ke negeri-negeri yang berbeda-beda, mendengar hadis dari sebagian guru sebelum dan sesudah ia lanjut usia, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah perhadisan. Kitab rujukan yang dipakai untuk ilmu ini adalah yang pertama Tarikh Al-Kabir karya Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dan Tarikh Nisabur karya Imam Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi. Kemudian Tarikh Baghdad karya Abu Bakar Ahmad Ali Al-Baghdadi yang terkenal dengan nama Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian yang keempat Al-Ikmal fi Raf'il Ibtiyab anil mu'talif wal mukhtalif minal asma'i wal kuna wal ansab karya Al-Amir Al-Hafiz Abi Nasr Ali bin Hibatillah bin Ja'far yang terkenal dengan nama Ibnu Ma'kula Al-Baghdadi. Yang kelima Tahzibul Kamal fi Asma'i Rijal karya Al-Hafiz Jamaluddin Abil Hajjaj Yusuf Al-Mizai Ad-Dimashqi. Kemudian ilmu jarah wa ta'dil, yaitu ilmu yubhatsu fihi an jarhir ruwati wa ta'dilihim bi alfazin makhsusatin wa an maratibi tilkal alfazi. Ilmu yang menerangkan tentang hal cacat-cacat yang dihadapkan para perawi dan tentang pentakdilannya, memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang martabat kata-kata itu. Kitab yang dijadikan rujukan diantaranya kitab yang melengkapi orang-orang kepercayaan dan orang-orang lemah, seperti kitab Tabaqat Muhammad Ibn Sa'ad Az-Zuri Al-Basri. Kemudian kitab yang menerangkan orang-orang yang dapat dipercaya saja, seperti kitab Al-Thiqat karya Al-Ajali dan kitab Al-Thiqat karangan Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti. Kemudian kitab yang menerangkan tingkatan penghafal-penghafal hadis seperti kitab karangan Ibn Hajar Al-Asqalani dan As-Suyuti. Kemudian kitab yang menerangkan orang-orang yang lemah-lemah saja seperti kitab Ad-Du'afa karangan Al-Bukhari dan kitab Ad-Du'afa karangan Ibnu Jauzi. Ilmu Al-Fan Al-Mubahamat atau Fanil Mubahamat.
ilmun ya'rafu bihi al-mubhamul ladzi waqa'a fil matni aw fis sanadi. Ilmu untuk mengetahui nama orang-orang yang tidak disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Kitab yang dijadikan rujukan, kitab Susunan Al-Khatib Al-Baghdadi, dan yang kemudian kitab tersebut diringkas dan dibersihkan oleh Nawawi dalam kitab Al-Isyarat ila Bayani Asma'il Mubhamat. Kemudian ilmu tashif dan tahrif, yaitu ilmun yu'rafu bihi ma suhifa min al-ahadithi wa ma hurrifa minha. Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, yang dinamai dengan mushaf, dan sudah diubah hurufnya, yang dinamai dengan muharraf. Beberapa kitab yang disarankan untuk dirujuk sebagai referensi antara lain, kitab At-Tashif karya Daraqutni, kitab Islahu Khata'il Muhaddisin karya Al-Khattabi, dan kitab Tashifatul Muhaddisin karya Abu Ahmad Al-Askari. Kemudian ilmu ilal hadis, yaitu ilmu yubhasu fihi an asbabi ghamidatin khafiyatin qadihatin fi sihhatil hadis. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi, tidak nyata, yang dapat merusak hadis. Kitab yang dijadikan rujukan di antaranya kitab-kitab ilal hadis karangan Ibnu Al-Madini dan juga karangan Imam Muslim, Ibnu Abi Hatim, Ali bin Umar Ad-Darqutni, Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, dan juga kitab Al-Hadis karangan Imam Ibnu Al-Jauzi. Berikutnya ilmu gharibil hadis, yaitu ilmu yu'rafu bihi makna ma waqa'a fi mutunil ahadithi min al-alfazil arabiyyati an adhanil ladhina ba'da ahdihim bil arabiyyatil khalisati. Ilmu yang menerangkan makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar ke maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum. Kitab yang dijadikan rujukan di antaranya kitab Al-Fa'iq fi Gharibil Hadis karangan Zamakhsyari. Kemudian kitab Nihayat fi Gharibil Hadis wal Athar karangan Ibnu Athir, dan juga kitab Ad-Durrul Nathir Talkhis Nihayat Ibnu Athir karangan As-Suyuti. Kemudian ilmu nasikh wal mansukh, yaitu ilmu yubhatsu fihi 'anil nasikhi wal mansukhi min al-ahadithi. Ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dihapuskan dan yang menghapuskannya. Kitab yang dijadikan rujukan di antaranya kitab Nasikh wal Mansukh karangan Ahmad bin Ishaq Ad-Dinari dan juga Muhammad bin Bahar Al-Asbahani serta Wahbatullah bin Salamah. Kemudian kitab Al-I'tibar fi Nasikh wal Mansukh min al-Athar karangan Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi Al-Hamzani. Berikutnya ilmu asbabi wurudil hadis, yaitu ilmu yu'rafu bihi sababul ladzi warada li ajlihi al-haditsu waz zamanul ladzi jaa fihi. Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi menuturkan sabdanya dan masa-masanya Nabi menuturkan itu. Kitab yang dijadikan rujukan di antaranya kitab karangan Abu Hafs Al-Akbari dan kitab Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabil Wurud Al-Hadis Syarif karya Imam Hanzalah Husaini Ad-Dimashqi. Kemudian kitab Talfiqul Hadis atau Mukhtaliful Hadis. Ilmu yubhatsu fi 'an at-tawfiqi bain al-ahaditsil mutanaqidati zahiran. Ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawanan secara zahir. Kitab yang dijadikan rujukan di antaranya kitab Ikhtilaful Hadis karangan Imam Syafi'i dan kitab Ta'wil Mukhtalif Hadis karya Abdullah bin Muslim Ibnu Qutaibah Ad-Danuri dan juga kitab Mushkilul Athar karangan Imam Abu Ja'far bin Muhammad At-Tahawi serta kitab Mushkilul Hadis wa Bayanuhu karangan Imam Abu Bakar Muhammad Ibnu Hasan. Kemudian ilmu mustalahil hadis, yaitu ilmu yubhatsu fihi amma istalaha alaihi al-muhadditsuna wa ta'arifuhu fi ma bainahum.
ilmu yang menerangkan istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang dipakai oleh ahli-ahli hadis. Kitab yang dijadikan rujukan diantaranya Al-Muhaddisul Fasil Baina Rawi wal Wa'i karya Al-Qadi Ar-Mahurmuzi. Kemudian Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian Al-Mustakhraj ala Ma'rifatu Ulumil Hadis karya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Serta Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Berikutnya Ulumul Hadis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Muqaddimah Ibnu Salah yang ditulis oleh Ibnu Salah. Dan juga Taqrib wa Taisir li Ma'rifati Sunanil Bashir Nadhir karya Imam An-Nawawi. Dan juga Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi karya Imam Jalaluddin Suyuti. Dan juga Taisir Mustalah al-Hadis karya Mahmud Tahan. Selain itu, sebagian kitab ilmu hadis ada juga yang ditulis dalam bentuk nazam syair berbahasa Arab oleh para ulama. Di antaranya seperti kitab Alfiyah Al-Iraqi karya Imam Al-Iraqi yang kemudian dijelaskan oleh Imam Az-Sakhawi dalam karyanya Fathul Mughith fi Syarh Alfiyati Hadis. Demikian juga dengan nazam Baiquni yang ditulis oleh Umar bin Muhammad Al-Baiquni yang terdiri atas 34 bait. Kitab yang terakhir ini sangat populer dan diajarkan di berbagai pesantren di Nusantara. Sejarah perkembangan ulumul hadis. Ilmu ini pada dasarnya telah tumbuh sejak zaman Nabi SAW masih hidup. Akan tetapi ilmu ini terasa diperlukan setelah Nabi SAW wafat. Terutama sekali ketika umat Islam memulai upaya mengumpulkan hadis dan mengadakan perlawatan yang mereka lakukan. Sudah barang tentu secara langsung atau tidak memerlukan kaedah-kaedah guna menyeleksi periwayatan hadis. Pada perkembangan berikutnya, kaedah-kaedah itu semakin disempurnakan oleh para ulama yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Baik mereka yang mengkhususkan diri dalam mempelajari bidang hadis maupun bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Uraian berikut akan menitikberatkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis menjadi 3 periodisasi, yaitu awal lahirnya ilmu hadis sampai pada masa kekinian. 1. Periode klasik, yakni masa Nabi SAW sampai abad ke-7 Hijriah. Hadis-hadis Nabi yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang ada sekarang adalah hasil kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara hadis di masa Nabi SAW dahulu. Apa yang telah diterima oleh sahabat dari Nabi SAW disampaikan pula oleh mereka kepada sahabat lain yang tidak hadir ketika itu. Dan selanjutnya mereka mengatakan generasi berikutnya dan demikianlah seterusnya hingga sampai kepada perawi terakhir yang melakukan kodifikasi hadis. Cara penerimaan hadis di masa Nabi SAW tidak sama dengan penerimaan hadis di masa generasi sesudahnya. Penerimaan hadis di masa Nabi SAW dilakukan oleh sahabat dekat beliau, seperti Khulafaur Rasyidin dan dari kalangan sahabat lainnya. Para sahabat Nabi mempunyai minat yang besar untuk memperoleh hadis Nabi SAW. Oleh karenanya, mereka berusaha keras mengikuti Nabi SAW agar ucapan, perbuatan dan takrir beliau dapat mereka terima atau lihat secara langsung. Apabila di antara mereka ada yang berhalangan, maka mereka mencari sahabat yang kebetulan mengikuti atau hadir bersama Nabi SAW ketika itu untuk meminta apa yang mereka peroleh dari beliau. Pada masa ini, kritik atau penelitian terhadap suatu riwayat atau hadis yang menjadi cikal bakal ilmu hadis, terutama ilmu hadis dirayah, dilakukan dengan cara yang sederhana sekali. Apabila seorang sahabat ragu-ragu menerima suatu riwayat dari sahabat lainnya, ia segera menemui Nabi SAW atau sahabat lain yang dapat dipercaya untuk menginformasikannya. Setelah itu, barulah ia menerima dan mengamalkan hadis tersebut. Pada masa sahabat yang dimulai dari Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, begitu pula dengan khalifah-khalifah sesudahnya, terus menjunjung tinggi hadis-hadis Nabi SAW. Adapun perhatian Khulafaur Rasyidin terhadap hadis pada dasarnya adalah para Khulafaur Rasyidin dan para sahabat berpegang bahawa hadis adalah dasar tasyri',
maka setiap amalan syariat Islam selalu berpedoman kepada hadis di samping Al-Quran yang menjadi dasar hukum umat Islam. Dan para sahabat berusaha mentablighkan segala hadis yang diterima mereka. Namun, periwayatan hadis di permulaan masa sahabat, terutama pada masa Abu Bakar dan Umar, masih terbatas sekali disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pelajaran. Dalam praktiknya, cara sahabat memberikan hadis ada dua, yakni A dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi SAW, yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi SAW. B dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya, bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaz yang asli dari Nabi SAW. Suasana masyarakat masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Abu Bakar, mengalami persoalan-persoalan. Di antaranya, murtadnya orang sepeninggalan Nabi SAW. Maka para sahabat berhati-hati dalam periwayatan sebuah hadis dan mengambil langkah A, menyedikitkan riwayat, yakni hanya mengeluarkan hadis dalam batas kadar kebutuhan primer dalam pengajaran dan tuntutan pengalaman agama. B. Menepis dalam penerimaan hadis, yakni meneliti keadaan rawi setiap hadis, apakah cukup adil atau masih meragukan, hadis mutawatir atau hadis masyhur. Terkadang, kalau menerima hadis yang diragukan, para sahabat meminta saksi, keterangan-keterangan yang bisa meyakinkan. C. Melarang meriwayatkan secara luas hadis yang belum dapat difahami secara umum. Dalam masa sahabat ini, perkembangan penelitian hadis menyangkut sanad maupun matan hadis semakin menampakkan wujudnya dalam rangka menjaga kemurnian sebuah hadis, seperti halnya yang telah dilakukan Khalifah pertama Abu Bakar yang diikuti sahabat sesudahnya, iaitu tidak mau menerima suatu hadis yang disampaikan seseorang kecuali yang bersangkutan mampu mendatangkan saksi untuk memastikan kebenaran riwayat yang disampaikannya. Kecuali sahabat Ali Anhu memiliki persyaratan tersendiri dalam menerima suatu hadis, yaitu orang yang menyampaikan sebuah hadis harus bersedia disumpah atas kebenaran riwayat yang dibawanya. Prinsip dasar penelitian sanad yang terkandung dalam kebijaksanaan yang dicontohkan oleh para sahabat diikuti dan dikembangkan pula oleh para tabi'in. Di antara tokoh tabi'in yang terkenal dalam bidang ini adalah Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Amir bin Syuhrahbi, Asy-Sya'bi, dan Muhammad ibn Sirin. Dalam catatan sejarah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama pertama kali yang berhasil menyusun hadis dalam suatu disiplin ilmu lengkap adalah Al-Qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdul Rahman bin Khalid Ar-Ramahurmuzi yang wafat 295 hingga Ar-Ramahurmuzi. Dalam kitabnya Al-Muhaddisul Fasil Bain Ar-Rawi wal Wa'i. Kitab ini pada masa itu merupakan kitab yang paling populer dan terlengkap yang kemudian dikembangkan dan disempurnakan lagi oleh para ulama-ulama berikutnya. Kemudian muncul ulama-ulama muhaddisin lainnya seperti Al-Hakim Abu Abdullah yang mengarang kitab Ma'rifat Ulumul Hadis yang isinya membagi ilmu hadis menjadi 50 macam. Sesudah itu dilanjutkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani yang menambah beberapa pembahasan yang telah dibahas oleh Al-Hakim. Kemudian Khatib Al-Baghdadi, beliau mengarang beberapa macam kitab ilmu hadis yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama yang datang sesudahnya. Seperti dalam masalah Qawaninur Riwayah, aturan-aturan periwayatan, beliau menyusun kitab Al-Kifayah fi Qawaninur Riwayah, dan dalam masalah adab-adab riwayat beliau menyusun kitab Al-Jami' li Adabi Syekh was-Sami'. Setelah itu ada Al-Qadi Iyad yang menyusun kitab Al-Ilma yang pembahasannya diambil dari kitab-kitab khatib, dan setelah itu bermunculan ulama-ulama yang menyusun ilmu seperti ini, seperti Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Amir Utsman ibn Salah ad-Dimashqi. Dalam kitab Muqaddimah Ibn Salah atau Ulumul Hadis yang diajarkan kepada murid-muridnya di perguruan Al-Ashrafiyah di Damaskus. Kitab ini dinazamkan oleh ulama-ulama berikutnya seperti Al-Iraqi dalam Alfiyahnya yang kemudian disyarahkan olehnya sendiri
disyarahkan olehnya sendiri dalam kitab Fathul Mughis dan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi. Ada juga ulama yang mengikhtisarkan seperti An-Nawawi dalam kitab Al-Irsyad yang diringkas dalam kitab At-Taqrib yang selanjutnya disyarah oleh Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi. Demikian perkembangan ilmu hadis pada abad ini yang kemudian disempurnakan kembali oleh ulama-ulama yang datang belakangan. Kemudian periode pertengahan, yakni abad 7 Hijriah sampai abad 14 Hijriah. Periode pertengahan dalam sejarah Islam dimulai sejak pasca keruntuhan Bani Abbasiyah, yaitu sekitar tahun 1254 Masehi. Ciri yang paling populer pada periode ini adalah munculnya sistem pembelajaran lewat madrasah. Berbeda dengan masa klasik yang cenderung berpusat pada individu. Oleh karena itu, tidak aneh bila kemunculan setiap karya, khususnya ulumul hadis, didasarkan pada keperluan pembelajaran. Ulama pada abad ini mencoba untuk menyempurnakan atas kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya, seperti kitab Mukhtasar Muqaddimah Ibnu Shalah. Yang paling baik ialah Ikhtisar Ulumul Hadis yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir Al-Dimashqi yang kemudian disyarahkan oleh Allamah Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab Al-Ba'thul Hasis ala Ma'rifati Ulumil Hadis. Dan dalam kitab Nukhbatul Fikr fi Mustalah Ahli Al-Athar karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan kitab kecil yang diringkas namun termasuk ringkasan yang paling bagus dan paling baik susunan dan pembagiannya, serta disyarahkan oleh penyusunnya sendiri dalam kitab Nuzhatun Nazar. Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi juga menulis kitab tentang ilmu hadis dan sebuah karyanya dalam kitab Fathul Mughis fi Syarhi Alfiyat Al-Hadis yang merupakan syarah paling lengkap atas kitab Alfiyah Al-Iraqi, dan kitab Fathul Baqi ala Alfiyat Al-Iraqi karya Al-Hafiz Zainuddin Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari. Yang ketiga, periode modern, yakni abad 14 Hijriah sampai sekarang. Perkembangan ilmu hadis abad demi abad terus mengalami perkembangan. Penyempurnaan pada abad ini yang terus menulis ilmu hadis dari ulama muhaddisin adalah Syekh Tahir Al-Jaziri. Dalam kitabnya Taujihun Nazar ila Ilm Usulil Athar, salah satu kitab yang mempunyai nilai tinggi dalam ilmu hadis, dan Said Jamaluddin Al-Qasimi dengan kitabnya Qawaidut Tahdits fi Fununil Hadis, suatu kitab yang banyak faedahnya dan sangat tertib susunannya. Dan di antara aturan-aturan yang diberlakukan pada masa sahabat adalah mengurangi periwayatan hadis. Mereka khawatir dengan banyaknya riwayat akan tergelincir pada kesalahan dan kelalaian dan menyebabkan kebohongan terhadap Rasulullah SAW. Selain itu, mereka juga khawatir dengan memperbanyak periwayatan akan menyibukkan umat Islam terhadap sunnah dan mengabaikan Al-Quran. B. Ketelitian periwayatan hadis. Para sahabat sangat berhati-hati dalam menerima hadis tanpa adanya perawi yang benar-benar dapat dipercaya, karena mereka sangat takut terjadinya kesalahan dalam periwayatan hadis Nabi SAW. C. Kritik terhadap riwayat. Adapun kritik terhadap riwayat adalah dengan cara memapar dan membandingkan riwayat dengan Al-Quran. Jika bertentangan, maka mereka tinggalkan dan tidak mengamalkannya. Telitian dan sikap hati-hati para sahabat Nabi SAW tersebut diikuti pula oleh para ulama yang datang sesudah mereka. Dan sikap tersebut semakin ditingkatkan terutama setelah munculnya hadis-hadis palsu, yakni sekitar tahun 41 Hijriah setelah masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semenjak itu mulailah dilakukan penelitian terhadap sanad hadis dengan mempraktikkan ilmu ajar wa ta'dil, dan sekaligus mulai pulalah ilmu ini tumbuh dan berkembang. Setelah munculnya kegiatan pemalsuan hadis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka beberapa aktivitas tertentu dilakukan oleh para ulama dalam rangka memelihara kemurnian hadis, yaitu seperti a. melakukan pembahasan terhadap sanad hadis serta penelitian terhadap keadaan setiap perawi hadis, hal yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan.
B. Melakukan perjalanan atau rihlah dalam mencari sumber hadis agar dapat mendengar langsung dari perawi asalnya dan meneliti kebenaran riwayat tersebut melaluinya. C. Melakukan perbandingan antara riwayat seorang perawi dengan riwayat perawi lain yang lebih thiqah dan terpercaya dalam rangka untuk mengetahui kedhaifan atau kepalsuan suatu hadis. Dengan demikian, kegiatan para ulama hadis di abad pertama Hijriah yang telah memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis. Bahkan pada akhir abad pertama itu telah terdapat beberapa klasifikasi hadis, yaitu hadis marfu', hadis muttasil, dan hadis mursal. Dari macam-macam hadis tersebut juga telah dibedakan antara hadis makbul yang pada masa berikutnya disebut dengan sahih dan hasan, serta hadis mardud yang dikenal dengan dhaif dan dengan berbagai macamnya. Pada abad kedua Hijriah, ketika hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dimotori oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, para ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan hadis tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang sudah ada dan berkembang sampai masa mereka. Mereka memperhatikan ketentuan-ketentuan hadis sahih, demikian juga perawinya. Hal ini dilakukan lantaran semakin banyaknya para penghafal hadis yang wafat. Pada abad ketiga Hijriah, yang dikenal pada masa keemasan dalam sejarah perkembangan hadis, mulailah ketentuan dan perumusan kaedah-kaedah hadis dituliskan dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Pada abad keempat dan kelima Hijriah, mulailah ditulis secara khusus kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hadis yang bersifat komprehensif. Selanjutnya, pada abad setelah itu, mulailah bermunculan karya-karya di bidang ilmu hadis ini. Sampai saat ini, masih menjadi referensi utama dalam membicarakan ilmu hadis. Adapun ulama yang menyusun kitab dalam bidang ini adalah Al-Qadim Abu Muhammad Al-Hasan. Penutup, kesimpulan, pada dasarnya ulumul hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasulullah SAW wafat. Ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasulullah SAW, dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah mulai mempergunakan kaedah-kaedah dan metode-metode tertentu dalam menerima hadis. Namun mereka belumlah menuliskan kaedah-kaedah tersebut. Pada abad kedua Hijriah, ketika hadis telah dibukukan secara resmi atas prakarsa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan dimotori oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, para ulama yang bertugas dalam menghimpun dan membukukan hadis tersebut menerapkan ketentuan-ketentuan ilmu hadis yang sudah ada dan berkembang sampai pada masa mereka. Pada abad ketiga Hijriah, yang dikenal dengan masa keemasan dalam sejarah perkembangan hadis, mulailah ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan kaedah-kaedah hadis ditulis dan dibukukan, namun masih bersifat parsial. Pada abad keempat atau kelima Hijriah, mulailah ditulis secara khusus kitab-kitab yang membahas tentang ilmu hadis yang bersifat komprehensif. Pada abad-abad berikutnya, bermunculanlah karya-karya di bidang ilmu hadis ini, yang sampai saat sekarang masih menjadi referensi utama dalam membicarakan ilmu hadis. Saran, semoga kita semua dapat terus mengamalkan Al-Quran dan hadis, sehingga rahmat Allah Ta'ala selalu menyertai kita semua. Sekian video kali ini. Bila ada kritik dan saran yang membangun, silakan tulis di kolom komentar. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.